Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang tugas, yaitu menerangkan algoritma BFS dan DFS. Nama saya Muhammad Ridal di STEM Iklim Semarang. Oke, langsung saja pembahasan algoritma BFS dan DFS. Transversal di dalam graf berarti mengunjungi simbol-simbol dengan cara sistematik. Algoritma transversal untuk graf yaitu dibagi menjadi dua, yaitu pencarian melebar breadth first search atau BFS, dan dua pencarian mendalam breadth first search atau DFS. Itu singkatan dari BFS dan DFS. Algoritma pencarian melebar transversal dimulai dari simpul V algoritma, yaitu kunjungan simpul V, kunjungan semua simpul yang bertetangga dan simpul V terlebih dahulu, kunjungan simpul yang belum dikunjungi dan tetangga dengan simpul-simpul yang tadi dikunjungi, demikian dan seterusnya. Jika graf berbentuk pohon berakar, maka semua simpul pada aras dikunjungi lebih dahulu sebelum mengunjungi simpul-simpul pada aras D+1. Westcott algoritma. Matriks A itu yang ber n kali n, IJ itu simpulnya C bertangga, IC 0, simpul I dan simpul C tidak bertetangga, ya. Selanjutnya antrian untuk menyimpan simpul yang telah dikunjungi. 3. Tabel boolean bernama dikunjungi array boolean dikunjungi true jika simpul dikunjungi, false jika simpul belum dikunjungi. Misalnya tabel for I itu and do dikunjungi, itu false and for. Metode pencarian mendalam DFS. Pertama dimulai simpul V algoritma kunjungi simpul V. Kunjungi simpul yang bertetangga dengan simpul V. Ulangi DFS mulai dari simpul V. Ketika mencapai simpul demikian sehingga semua simpul bertetangga dengannya yang dikunjungi pencarian diurut balik berarti simpul terakhir yang dikunjungi sebelum dan mempunyai simpul yang belum dikunjungi. Pencarian berarti tidak ada lagi simpul yang belum dikunjungi yang dapat dicapai dari simpul yang telah dikunjungi. Contoh, misalkan tahapan dimulai dari simpul. Aplikasi DFS dan BFS. Search engine Google, Yahoo, Alphavista. Komponen search engine itu adalah satu spider, program penjelasan web, ada juga indeks, basis data, dan menyimpan kata-kata penting pada setiap halaman web. Query pencarian berdasarkan string dan dimasukkan oleh pengguna end user. Secara periodik, setiap jam atau setiap hari, Spider menjelajahi internet untuk mengunjungi halaman-halaman web, mengambil kata-kata penting di dalam web dan menyimpannya di dalam indeks. Query dilakukan terhadap indeks, bukan terhadap website. Lanjut, itu adalah contoh-contohnya, ya. Misalkan tadi pohon, contoh 1 di algoritma BFS itu ada BFS. Ya, bagaimana sepeda menjalani surfing web? Simpul menyatakan halaman baik, misalkan link halaman baik. Di mana teknik dan cara BFS? Ya, ini ada mungkin contoh screenshot tentang algoritma BFS dan DFS. Programnya solusi, kemudian dua solusi persoalan membutuhkan ruang solusi space. Ruang solusi diorganisasikan ke dalam struktur pohon. Pencarian solusi dilakukan dengan mengunjungi transformasi simpul-simpul dalam pohon yang terus pohon dinamis. Pohon dinamis adalah pohon yang dibangun sebelum pencarian solusi berlangsung. Pohon dinamis membangun dua metode transfer BFS dan DFS. Tadi ada sudah saya kasih contoh dari pohon dinamis. Pohon dinamis menyatakan status persoalan pada pencarian solusi berlangsung. Terminologi secara terminologi status persoalan problem state simpul-simpul yang di dalam pohon dinamis memiliki kendala constraint. Solusi state satu atau lebih status yang menyatakan solusi persoalan. Satu tujuan goal state atau solusi yang menurunkan simpul daun, ruang solusi space, simpulan semua solusi. Ruang status space seluruh simpul di dalam pohon dinamis dan pohonnya dinamakan juga pohon ruang status. Algoritma BFS. Masukkan simpul akar ke dalam antrian key. Jika simpul akar sama dengan simpul solusi,
maka stop. Jika Q kosong, tidak ada solusi, maka stop. Ambil simpul V dari kepala head antrian, bagikan semua anak-anaknya. Jika V tidak mempunyai anak lagi, berikan ke langkah 2, temukan semua anak dari V di belakang antrian. Jika suatu simpul anak dari V adalah simpul solusi, maka solusi. Kalau tidak, kembali lagi ke langkah 2. Dengan mengikuti lintasan dari simpul akar So ke simpul solusi S10, Stein, kamu konfigurasi untuk perpindahan blok dari start all. Dengan metode BFS, jika terdapat sebuah solusi, maka BFS menjamin dapat menemukannya. Jika terdapat lebih dari satu buah solusi, BFS selalu menemukan solusi pertama pada aras pohon yang paling rendah. Lanjut. Kompleksitas waktu algoritma BFS. Asumsi setiap simpul dapat memainkan simpul baru. Misalnya solusi ditemukan pada aras gede. Itu ada 1 plus B 1 plus B plus B2 plus B3 sama dengan BD plus dalam kurung BD plus 1 min 1 dan kurang B min 1. Rumusnya adalah TN sama dengan O dalam kurung BD. Kompleksitas ruang waktu algoritma sama dengan kompleksitas waktunya karena semua simpul daun dari pohon harus dimanfaatkan memorian plus penjaliannya. Algoritma DFS. Masukkan simpul akar ke dalam antrian Q. Jika simpul akar simpul solusi, maka stop. Jika Q kosong, tidak ada solusi, stop. Ambil simpul V dari kepala head antrian. Jika kedalaman simpul V sama dengan batas kedalaman maksimum, kembali ke langkah 2. Bangkitkan semua anak dari simpul V. Jika V tidak mempunyai anak lagi, kembali ke langkah 2. Tempatkan semua anak dari V di awal antrian Q. Jika anak dari simpul V adalah simpul tujuan, berarti solusi telah ditemukan. Kalau tidak, kembali lagi ke langkah 2. Lanjut. Itu contohnya sebuah bidak poin bergerak di dalam sebuah metrik pada gambar 611. Bidak dapat memasuki elemen matriks mana saja yang paling dari elemen matriks yang 0. Bidak dapat bergerak ke bawah jika elemen matriks bawahnya berisi 0 atau bergerak di sebelah kiri atau kanan jika elemen berisi 1. Bila bidak terdapat elemen berisi 1, ia tidak dapat dengan tujuan permainan ini untuk mencari elemen matriks yang mengandung 0 pada baris paling bawah. Kompleksitas algoritma DFS pada kasus terburuk adalah 0 BM karena kita hanya perlu menyimpan satu buah lintasan tunggal dari akar sampai daun ditambah dengan simpul-simpul saudara kandungnya yang belum dikembangkan. Untuk persoalan yang memiliki banyak solusi, metode DFS lebih cepat daripada BFS karena DFS menemukan solusi setelah mengkreasi hanya sebagai kecil dari seluruh ruang status, sedangkan BFS masih harus menelusuri semua lintasan pada aras 1 sebelum menulis solusi pada aras. Kesulitan utama pada metode BFS adalah menentukan batas maksimum ke dalam pohon status. Strategi yang digunakan memecahkan masalah kedalaman terbaik ini adalah dengan mencoba semua kedalaman yang mungkin, mula kedalaman 0, kedalaman 1, kedalaman 2, dan seterusnya. Nah, ini contoh pohonnya tadi. Contoh pohon dari BFS dan DFS. Nah, berarti kalau ini DFS, kalau ini BFS. Oke, baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Ada salah apapun, mohon maaf. Terima kasih.